Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di gunung, di kota, di desa, di semua perbatasan yang ada saudara hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Johnny Sinaga, dalam program Janji Manis. Tema kita hari ini, mengalami kemenangan dalam kesesakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjamah, menjangkau, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan setiap saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke. Apapun kesesakan mereka hari ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, firman Tuhan satu-satunya yang memberikan kelepasan, kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan pemuda, anak-anakku sekalian, bahkan seprofesi pengajar dan hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jumpa lagi hari ini dalam program yaitu Janji Manis dengan tema mengalami kemenangan dalam kesesakan. Dari Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8 bunyinya demikian: jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang mengalami kesesakan. Kalau sesak napas ada obatnya, napasin dan seterusnya. Tapi ini berbicara sesak di dalam kebatinan. Dan banyak orang bahkan hari-hari ini, khususnya wabah yang masih melanda Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, ada begitu banyak orang mengalami kesesakan. Baik dia orang muda, baik dia orang tua, baik dia karyawan atau dia pelajar sekalipun. Bahkan tidak sedikit juga para hamba Tuhan mengalami kesesakan yang luar biasa. Tetapi hari ini firman Tuhan datang berkata, yaitu jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Apapun kesesakan saudara hari ini, percaya ada Yesus, ada satu-satunya jalan keluar untuk engkau lepas, engkau mengalami kemenangan dari kesesakan itu, yaitu satu-satunya jalan ketika engkau datang di ujung kaki Yesus. Ketika engkau mengalami kesesakan dalam penyakit, kesesakan dalam perekonomian, kesesakan dalam pekerjaan, kesesakan dalam pelayananmu, ada pribadi Yesus yang sanggup melepaskan, meluputkan dan memulihkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, guru-guru agama, bahkan semua para hamba Tuhan dimanapun saudara berada, ya, kesesakan dicatat dalam Alkitab kurang lebih 70 kali. Artinya ini serius. Artinya setiap manusia mengalami yang namanya kesesakan. Entahkah dia orang berpangkat, entahkah dia orang sederhana, dia orang kaya ataupun orang yang miskin sekalipun, ada begitu banyak kesesakan yang dialami. Kesesakan saya dengan saudara berbeda. Mungkin saudara mengalami kesesakan di dalam mengalami sakit penyakit, atau saudara mengalami kesesakan dalam perekonomian. Tetapi saudara juga berbeda dengan kesesakan yang saya alami. Tapi percayalah, ada Yesus, ada jalan keluar satu-satunya ketika engkau datang dan lari kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada lagu lama berkata, suka dan duka Tuhan izinkan terjadi untuk memperkuat imanku. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, jangan lari kemanapun, tapi larilah di ujung kaki Yesus. Sebab ada nyanyian berkata, hanya ku datang dan lari di ujung kaki Yesus. Di sana jiwaku mengalami ketenangan, di sana jiwaku mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun kesesakanmu hari ini, pandang Yesus yang sanggup memberikan engkau pertolongan. Pandang Yesus yang sanggup memberikan engkau kelepasan. Pandang Yesus yang sanggup memulihkan hidupmu, keluargamu, ekonomimu, pekerjaanmu dan studimu. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada satu wanita dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-15. Dia begitu sesak hatinya, dia menangis di ujung kaki Tuhan. Bahkan saking sesaknya dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu orang menilai, bahkan Imam Eli pada waktu itu menilai, dipikirnya perempuan ini mabuk oleh anggur. Tetapi Hana itu berkata, Tuhan, aku bukan mabuk oleh anggur, tetapi aku mengalami kesesakan batinku yang begitu amat sangat. Saudara, apa yang diperbuat
Dan apa yang Tuhan lakukan kepada Hana, setiap hari dia datang di ujung kaki Tuhan, dia menangis mengalami kesesakannya, dan Tuhan membuka jalan dalam hidupnya. Tuhan melepaskan dia dari kesesakannya, Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan memberkati rumah tangganya, dan lahirlah Samuel dari seorang wanita yang mengalami kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika engkau dalam kesesakan, jika engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kesesakan membuat kita putus asa. Seringkali kesesakan membuat kita putus pengharapan. Terlebih di hari-hari ini, di mana wabah masih melanda Indonesia. Tetapi percaya, hanya Yesuslah jalan kelepasan itu. Hanya Yesuslah satu-satunya memberikan kita pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, rekan-rekanku sekalian dimanapun saudara berada, di ayat yang kedua, yaitu ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, para pengajar, anak-anakku dimanapun saudara berada, janji Tuhan berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami. Tuhan akan menyelesaikan dan memulihkan pelayananmu. Tuhan akan memberkati dan menyelesaikan studimu. Tuhan akan memberkati dan menyelesaikan pekerjaanmu. Mungkin engkau mengalami akibat dari COVID-19 ini, tetapi percayalah, Tuhan akan menyelesaikannya. Artinya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu yang hilang. Apa-apa yang hilang dari hidup kita, Tuhan gantikan. Asalkan apa? Ketika engkau dan saya datang dan berharap bersandar di ujung kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyelesaikannya. Dengan kekuatan kita tidak bisa mampu kita menyelesaikan persoalan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan Tuhan, Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, Tuhan itu sebagai penolong. Sangat terbukti dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Itu sebabnya jangan pernah ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah tawar hati lagi dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Roma 28 ayat 8 berkata, Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Karena itu saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang saudara alami, Tuhan mengerti kesesakan apa yang saudara alami. Tuhan akan menyelesaikannya. Artinya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Itu sebabnya saudaraku dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dari Sabang sampai Merauke, percayalah, Tuhan akan menyelesaikannya dalam hidup saudara. Tuhan akan memberkati dan memulihkan kesehatanmu. Tuhan akan memberkati dan memulihkan ekonomimu. Tuhan akan memberkati dan memulihkan pelayananmu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Share hidup kita akan berdoa bersama-sama. Apapun kesesakan Bapak Ibu Saudara, datang percaya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya keselamatanmu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang singkat ini sudah kami dengar. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Daud mengalami pertolongan Tuhan di dalam kesesakannya, Engkau melihat saudara-saudaraku Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Apapun kesesakannya hari ini, Tuhan Engkau tahu, dan Engkau akan menyelamatkan, mengulurkan tangan-Mu, dan tangan-Mu memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Bahkan Engkau akan menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun kekuatan kami yang terbatas ini, tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Tetapi dengan Yesuslah, dan hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Itu sebabnya aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau menolong saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, hamba-hamba Tuhan, para guru-guru agama, bahkan semua pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Tuhan akan menyelesaikannya bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan, teguhkan iman mereka sekalian. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya dalam kesempatan program Janji Manis ini, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberikan kemampuan bagi kita.
Tuhan Yesus menolong dan meneguhkan setiap kita. Jangan pernah ragu, tetap percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.